Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Sebetulnya Ustaz Abu Mus'ab yang lebih berhak untuk duduk di sini ya. Beliau senior saya dan beliau termasuk pemula dakwah di Yogyakarta ini. Tapi karena saya diminta duduk di sini, ya mudah-mudahan tidak mengecewakan. Karena saya bukan ahli ilmu seperti yang disebutkan oleh beliau ya. Saya ini cuma penggembira saja. Mudah-mudahan semua jadi gembira. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Mengenal Islam adalah merupakan perkara yang wajib atas setiap manusia. Karena Allah tidak akan menerima agama kecuali Islam. Allah Ta'ala berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Allah Ta'ala juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari Islam sebagai agama tidak akan diterima, dan ia termasuk orang-orang yang merugi kelak pada hari kiamat. Semua nabi Islam. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berkata dalam surat Yunus, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan oleh Allah supaya aku menjadi muslim. Nabi Yusuf berdoa, tawaffani muslima, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim. Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam disebut oleh Allah, walakin kana hanifan muslima, akan tetapi Nabi Ibrahim itu hanif dan muslim. Seluruh nabi dan rasul muslim. Agama semua nabi dan rasul Islam, namun syariat mereka berbeda-beda. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, al-anbiya ikhwatun li'allat, dinuhum wahidun wa ummahatum syatta. Para nabi itu semua bersaudara, agama mereka satu, tapi syariat mereka berbeda-beda. Inilah Islam, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenalilah Islam dengan baik. Apa itu Islam? Al-Islam dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya disebutkan dalam kitab Al-Usulul Thalathah, huwal istislamu lillahi bittauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, terus wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu al-istislam. Apa itu al-istislam? Wal khudu', ketundukan, penyerahan diri yang total. Lillah, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bitauhid. Dengan cara mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di mana hakikat tauhid, hakikatnya adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja.
di mana doa kita hanya kepada Allah, tawakal kita hanya kepada Allah. Demikian pula cinta dan benci kita karena Allah. Maka tauhid adalah merupakan intisari Islam. Tauhid adalah merupakan dakwah seluruh nabi dan rasul. Maka dari itulah ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, orang yang memahami Islam bukan dengan tauhid, berarti dia belum paham tentang Islam. Kalau orang menganggap Islam itu hanya sebatas sholat, puasa, zakat, tapi tidak memahami hakikat tauhid dan ibadah, lalu kemudian ia memalingkan ibadah kepada selain Allah, hakikatnya ia belum mengenal Islam. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka Islam yang pertama al-istislamu lillahi bitauhid. Betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Yang kedua apa? Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh dengan cara taat. Berarti Islam menginginkan semua pemeluknya agar tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Bukan tunduk patuh kepada hawa nafsu. Bukan tunduk patuh kepada pemimpin-pemimpin yang menyeru kepada kesyirikan ataupun kemaksiatan. Bukan tunduk patuh kepada para ajengan-ajengan yang menyeru manusia agar mereka beribadah kepada dirinya. Akan tetapi tunduk kita, patuh kita, segala-galanya hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menaati pemimpin apabila sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, athi'ullah, taati Allah. Wa athi'ur rasul, taati Rasul. Kemudian Allah mengatakan apa? Wa ulil amri, dan ulil amri. Allah tidak mengulangi kata athi'u untuk ulil amri. Allah hanya menyebutkan athi'u untuk Allah dan Rasulnya. Adapun ulil amri cukup diatofkan saja. Kenapa kata para ulama? Karena ketaatan kepada ulil amri mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena apabila ulil amri memerintahkan kepada maksiat, fala ta'ah, tidak boleh kita taati. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati siapa? Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Maka ketundukan yang sempurna, kepatuhan kita yang sempurna hanya kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah di hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana kita mengikuti Rasul. Allah berfirman, "Mada ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian jawab terhadap para rasul? Allah tidak mengatakan apa yang kalian jawab dari buku penulis fulan, apa yang kalian jawab dari kiai fulan. Tapi Allah mengatakan, "Mada ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian jawab dari para rasul? Kita tidak akan ditanya oleh Allah karena kita menyelisih si fulan wa allan, ustadz fulan, ulama fulan, tapi akan ditanya oleh Allah kenapa kita menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, maka Islam hakikatnya adalah ketundukan dan kepatuhan yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya. Menjadikan Allah dan Rasulnya melebihi siapapun juga di muka bumi ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului dengan apa? Dengan perbuatan dan ucapan. Oleh karena itu Allah mengatakan wattaqullah innallaha sami'un alim. Allah menutup ayat itu dengan dua nama. Yang pertama sami', mendengar. Mendengar berhubungan dengan ucapan. Dan yang kedua nama alim, mengetahui, berhubungan dengan perbuatan. Oleh karena itu Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, ay la taqulu khilafa qaulillahi wa rasulih. Artinya jangan mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan ucapan Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum. Terus wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Rasul, dan jangan kamu keraskan suaramu seperti kalian mengeraskan suara kalian dengan kepada yang lainnya. Supaya apa? Supaya Allah tidak batalkan amalan kamu dalam keadaan kamu tidak merasakan. Ayat ini mengatakan bahwa orang yang mengangkat suaranya di atas suara Rasul itu bisa membatalkan amal. Bagaimana kalau ia mengangkat pendapat seseorang melebihi pendapat Rasul? Bagaimana kalau ia mengangkat akal seseorang di atas akal Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka itu lebih layak untuk dibatalkan oleh Allah amalnya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan ya Allah. Maka Islam mewajibkan kita fanatik hanya kepada Allah dan Rasulnya. Mewajibkan kita untuk ketundukan yang sempurna dan kepatuhan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun ulama, kita taati apabila sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena ulama masuk dalam kata-kata ulil amri. Dan sudah saya sebutkan tadi ayatnya ya akhwat Islam dalam surat An-Nisa ayat 59 tadi. Atiyullah wa atiur rasul, kemudian wa ulil amri. Allah tidak mengatakan wa atiu ulil amri, karena sudah saya sebutkan tadi ketaatan kepada ulil amri mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul salawatullahi alaihi wasallam. Sedangkan ulama masuk ke dalam kategori ulil amri sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama dalam tafsir-tafsir mereka. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Maka barang siapa yang lebih tunduk dan patuh kepada pendapat ulama daripada Allah dan Rasulnya, maka ia belum merealisasikan Islam secara sempurna, saudaraku. Belum. Maka dari itulah saudaraku, apabila pendapat Rasul bertabrakan dengan pendapat sahabat, siapa yang dahulukan? Siapa yang dahulukan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Ibnu Abbas ketika menyampaikan hadis-hadis tentang haji tamattu, dan bahwasanya Rasulullah SAW waktu itu ketika haji wada, beliau haji qiran, tapi kemudian setelah sampai di Mekah Rasulullah menyesal. Beliau menyesal dan ingin supaya bisa menjadikan haji tamattu. Kemudian ada di antara hadirin yang berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, Abu Bakar dan Umar hajinya ifrad. Apa kata Ibnu Abbas? Yushiku an tanzila alaikum hijarah minas sama. Hampir-hampir Allah turunkan batu dari langit kepada kalian. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna Abu Bakar qala Abu Bakrin wa Umar. Aku menyampaikan kepada kalian sabda Rasulullah,
Lantas kalian sampaikan kepadaku perkataan Abu Bakar dan Umar yang bertentangan dengannya. Apakah maksudnya? Apakah Abu Bakar dan Umar lebih kita tak ikuti atau Rasulullah? Demikian pula diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ketika Abdullah bin Umar pun menyatakan sama dengan pendapat Ibnu Abbas, maka ada yang mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, ayahmu menyelisihimu. Ayahmu lebih memilih haji ifrad. Apa kata Abdullah bin Umar? Abi ahaqqu an yuttaba am Rasulullah? Apakah ayahku yang lebih berhak untuk diikuti atau Rasulullah? Subhanallah, jawaban yang luar biasa. Para sahabat semuanya yakin bahwasannya pendapat Allah dan Rasulnya tidak boleh ditolak oleh perkataan siapapun juga. Dan ini ijma' seluruh ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i namanya siapa? Imam Syafi'i, ada yang tahu? Muhammad bin Idris. Wafat tahun berapa Imam Syafi'i? Nggak tahu? Siapa yang tahu? Imam Syafi'i wafat tahun? Ahsan, Masya Allah. Kata Imam Syafi'i, ajma'al muslimun, fi riwayatin ajma'al ulama ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'aha liqauli ahad. Kaum muslimin seluruhnya sepakat, para ulama seluruhnya sepakat bahwa siapapun yang telah jelas kepadanya sunnah Rasulullah, tidak boleh ia tinggalkan sunnah Rasulullah hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Hanya karena mengikuti apa? Pendapat seseorang. Saudaraku, kemarin saya di jalan lagi ngobrol sama Ami Hanif. Kenal kan Ami Hanif? Kenal nggak Ami Hanif? Oh, tuh terkenal di Jogja ini. Beliau menyampaikan ke saya perkataan seorang ustadz. Katanya isbal itu boleh kalau nggak sombong. Bahkan kalaupun kita isbal, kita tetap pahala kalau niatnya ngikutin perbuatan sahabat. Ajib. Ini pendapat orang yang tidak memahami tentang hakikat ittiba. Sekarang kalau pendapat sahabat bertabrakan dengan perbuatan Rasul, mana yang harus kita ikuti, saudaraku? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang berjalan dalam keadaan kainnya menyeret tanah. Kemudian Rasulullah SAW berjalan dengan cepatnya untuk mengejar orang itu. Lalu Rasulullah bersabda, ittaqillah, irfa' thawbak. Bertakwalah kamu kepada Allah, angkat kainmu. Apa kata orang itu, ya Rasulullah? Inna fi rijli ahnaf wa rukbatayya tastak. Kaki saya ini cacat ya Rasulullah. Dua dengkul saya kalau jalan tuh beradu ya Rasulullah. Malu saya kalau ketahuan orang. Apa kata Rasulullah? Kullu khalqillahi hasan. Semua ciptaan Allah bagus. Irfa' thawbak. Angkat kainmu. Lihat, orang ini isbalnya karena sombong apa enggak, Mas? Enggak. Dia isbalnya karena malu, takut kelihatan cacatnya. Tapi lihat Rasulullah mengingkarinya tidak? Rasulullah SAW mengingkarinya. Maka siapa yang lebih kita ikuti, Rasulullah atau sahabat? Kalau ada sebagian sahabat yang seakan-akan melakukan itu, bisa jadi ada ihtimal belum sampai kepada beliau dalil. Dan anehnya dia berdalil dengan perbuatan Abu Bakar. Tuh lihat Abu Bakar aja isbal. Padahal isbalnya Abu Bakar itu tidak sengaja. Buktinya disebutkan dalam riwayat tersebut. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna izari yastarhi. Wahai Rasulullah,
sarung saya ini melorot. Dan saya berusaha untuk setiap kali melorot dikeatasin, dijaga supaya tidak isbal. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Kamu tidak melakukan itu karena isbal, hai Abu Bakar. Syekh bin Baz menjelaskan apa? Ini menunjukkan bahwa makna isbal itu kalau dia melakukannya bukan karena sengaja. Adapun kalau sengaja itulah sombong. Dan ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Abdul Bar, bahwa makna sombong dalam isbal itu artinya sengaja dilorotin. Sengaja apa? Dilorotin. Sementara Abu Bakar enggak sengaja. Beliau setiap kali ke bawah dinaikin lagi. Sekarang sama enggak dengan Abu Bakar yang setiap kali naik ke bawah dinaikin lagi dengan orang yang sengaja dilorotin? Ajib ente pemikirannya. Ya. Aneh sekali. Maka dari itulah yang akal Islam. Udah gitu berpendapat dengan perbuatan Ibnu Abbas. Katanya Ibnu Abbas disebutkan dalam riwayat tersebut memakai kain dan ada sebagian isbal. Padahal disebutkan dalam riwayat itu apa? Bahwa bagian belakangnya naik, bagian depannya ke bawah menyentuh apa? Punggung. Sementara bagian belakangnya naik, tidak melorot melebihi mata kaki. Seperti itu isbal. La haula wala quwata illa billah. Ini cara pemahaman yang aneh ya akal Islam. La syak memang ya, kita tidak menafikan adanya sebagian ulama yang mengatakan boleh kalau tidak sombong. Tapi masalahnya mana yang lebih kita ikuti? Dalil atau pendapat ulama? Dalil atau pendapat ustadz? Dalil, saudaraku ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah saudaraku, Islam al-inqiyadu lahu bit-tha'ah. Tunduk dan patuh dengan cara apa? Taat. Kemudian yang ketiga apa? Al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Maka siapa yang tidak berlepas diri dari kesyirikan, maka ia belum diterima Islamnya. Karena hakikat Islam itu dua, tauhid dan menjauhkan kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kufur kepada tagut, tuh lihat, kufur kepada tagut. Siapa tagut? Kullu ma ubida min dunillah. Tagut itu semua yang disembah selain Allah. Ibnu Qayyim berkata, tagut adalah kullu man yatajawaz bihi abdu haddahu. Setiap hamba yang melampaui batas dirinya dari sebagai seorang hamba. Allah mengatakan, menjelaskan tentang hakikat Islam, "Faman yakfur bit-taghut." Siapa yang kufur kepada taghut? Kemudian Allah mengatakan apa? "Wa yu'min billah." Dan beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh ia telah berpegang kepada al-urwah al-wuthqa, tali yang kuat. Berarti kalau kita kufur kepada tagut tapi tidak beriman kepada Allah, diterima? Tidak. Bila kita beriman kepada Allah Jalla wa Ala tapi kita tidak kufur kepada tagut, diterima? Tidak diterima. Dan inilah hakikat makna la ilaha illallah. La ilaha artinya tidak ada ilah yang berhak disembah. Berarti kita kufur kepada semua sesembahan selain Allah. Semua yang disembah selain Allah wajib kita ingkari. Wajib hati kita membenci. Wajib hati kita tidak ridha.
Wajib kita tidak menyetujuinya. Tidak. Seorang muslim tak akan pernah menyatakan keridhaan dengan kesyirikan, Pak. Sekecil apapun juga. Kenapa? Karena itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Maka la ilaha nafiyah ini meniadakan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua tidak berhak untuk disembah. Illallah itsbatun annallaha huwal mustahiqqu lil ibadah. Bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak apa? Disembah. Maka inilah Islam. Arti Islam al-istislamu lillahi bitauhid, terus wal inqiyadu lahu bitta'ah, terus wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari apa? Kesyirikan. Akhal Islam, azan ya Allah. Islam mewajibkan kita untuk mengikuti sunnah. Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitab beliau yang masyhur sekali ya, yang berjudul Syarhus Sunnah, beliau berkata apa? I'lamu annal islama huwas sunnah was sunnatu hiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah oleh kalian, Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu Islam, dan salah satunya tidak akan berdiri tanpa yang lainnya. Di sini Imam Al-Barbahari, beliau wafat tahun 327 Hijriah, mengatakan bahwasannya Islam itulah sunnah, dan sunnah itulah Islam. Apa itu sunnah? Ada yang tahu sunnah? Hah? Apa itu sunnah? Sunnah secara bahasa artinya thariqah, tata cara. Sedangkan secara istilah yang sifatnya umum, ya, kullu ma ukhidha, ini sunnah menurut ilmu hadis, kullu ma ukhidha an Rasulillah SAW min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin, ya, semua yang berasal dari Rasulullah SAW berupa ucapan, berupa apa? Perbuatan, berupa apa? Takrir. Apa itu takrir? Takrir itu persetujuan. Rasulullah menyetujui terkadang dengan diam. Rasulullah SAW tidak berkomentar, karena diamnya Rasul menunjukkan itu boleh. Karena kata Syekhul Islam, Rasulullah itu tidak mungkin diam dan mendiamkan kemungkaran, nggak mungkin. Maka diamnya Rasul itu hujjah. Ini disebut dengan takrir atau sifat. Ini sunnah. Berarti semua yang berasal dari Rasulullah apa? Sunnah. Baik itu hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, semua ini berasal dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Mungkinkah Islam bisa kita pahami tanpa Rasul? Mungkin? Tidak mungkin. Maka kalau ada orang berkata cukup Quran, nggak perlu hadis, mungkin? Nggak mungkin. Ada nggak dalam Al-Quran sholat asar 4 rakaat? Ada? Ada yang hafal Quran di sini? Sebutkan dalam Al-Quran sholat maghrib 3 rakaat. Ada? Ada enggak ayatnya yang menyebutkan sholat dimulai dari takbiratul ihram diakhiri salat? Ada? Sekarang kalau kita tidak butuh hadis, cukup Quran saja, terus bagaimana cara sholatnya? Tidak bisa. Maka benar kata Imam Al-Barbahari, Islam itu sunnah, dan sunnah itu apa? Islam.
Tidak mungkin berdiri salah satunya tanpa yang lainnya. Tidak mungkin, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, kewajiban kita terhadap Islam harus kita meyakini. Yang pertama apa? Islam agama yang sempurna. Wajib diyakini. Wajib setiap muslim punya keyakinan bahwa Islam telah sempurna. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Ahsan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurna untukmu agamamu. Sempurna. Agama sudah sempurna. Kapan ayat itu turun? Kapan ayat itu turun? Di hari Arafah, di sore hari Jumat. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, ada orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, ayah fi kitabikum, law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadnaha 'idan." Hai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam Alkitab suci kalian itu, kalau ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari itu sebagai perayaan. Berarti yang suka bikin perayaan siapa tuh? Asalnya tuh. Ya. Apa kata Umar bin Khattab? Ayat yang mana? Apa kata orang Yahudi? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Apa kata Umar? Sungguh aku tahu di mana ayat itu turun dan kapan. Ia turun di Arafah, di sore hari Arafah. Sudah Isya, alhamdulillah. Baik, kita salat Isya dulu, insyaallah. Ba'da salat Isya terserah antum. Mau dilanjutin silakan, mau pulang langsung juga nggak masalah. Mungkin di antara antum ada yang lapar, ada yang ngantuk dan yang lainnya. Berarti tidur di sini mendingan tidur di kasur kan? Ya nggak Pak? Taib, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Kita lanjutkan saudaraku sekalian. Jadi poin yang pertama yang harus kita yakini terhadap Islam, bahwa Islam sudah sempurna. Tidak ada satupun yang memasukkan ke surga kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Dan tidak ada satupun yang menjauhkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Abu Dzar berkata, "Tarakana Rasulullah SAW. Wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa dzakara fi ilma." Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan apa? Tidak ada satupun burung yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sudah menyebutkan ilmunya padanya. Waqal, beliau bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa waqad buyina lakum aw kama qala." Tidak tersisa sedikit pun yang memasukkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali sudah dijelaskan semuanya. Sudah dijelaskan semuanya. Maka dari itu siapa saja yang mengatakan ada suatu ibadah itu bagus padahal tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pula oleh para sahabat Rasulullah SAW, sama saja dia menganggap Islam belum sempurna, Pak. Oleh karena Imam Malik berkata,
Man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Wa dzalika li anna Allah azza wa jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Fama lam yakun yawma idzin dina lam yakunil yawma dina. Siapa yang membuat bid'ah satu saja, maka sama saja dia sudah menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Maka yang di hari itu bukan agama, di hari ini pun bukan agama. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Imam Asy-Syaukani berkata apa? Ayat ini kita jadikan sebagai dalil untuk membantah segala macam kebid'ahan. Maka kita katakan kepada orang yang berbuat bid'ah, kita katakan kepada orang yang berbuat bid'ah, apakah Islam sudah sempurna tanpa bid'ah kamu? Ataukah Islam baru sempurna dengan bid'ah kamu? Jika dia berkata, Islam sudah sempurna tanpa bid'ah saya, maka kita katakan apa? Buat apa kita menyibukkan sesuatu yang bukan dari Islam? Kalau Islam sudah sempurna, sudah cukup. Jika dia berkata, Islam baru sempurna dengan bid'ah saya, maka sungguh ia telah menikam ayat tersebut. Dia sudah menolak ayat tadi, saudaraku sekalian. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, Islam sudah sempurna. Enggak perlu capek-capek lagi bikin-bikin yang baru, enggak perlu. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja. Jangan kamu membuat-buat bid'ah yang baru. Kalian tuh sudah dicukupi. Maka kewajiban kita ittiba, ikuti. Banyak amalan yang sesuai dengan dalil kita tinggalkan, ini udah sibuk dengan bid'ah. La haula wala quwata illa billah. Makanya benar kata sebagian ulama bahwa tidaklah muncul satu bid'ah pun kecuali akan mati sunnah yang semisal. Itu diriwayatkan dari Abu Atiyah kalau salah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ini keyakinan yang harus kita yakini, Pak. Islam sudah apa? Sempurna. Kalau Anda meyakini Islam belum sempurna, Ustadz, kecuali dengan pendapat saya, siapa Anda? Nabi? La haula wala quwata illa billah. Islam sudah sempurna, tidak butuh lagi kepada apa? Syariat kecuali syariat dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, yang harus kita yakini terhadap Islam, bahwa Islam itu mempunyai sifat syumul, universal. Tidak boleh dikotak-kotakan Islam itu cuma ibadah saja. Tidak. Islam itu mencakup akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Semua permasalahan hidup sudah diatur oleh Islam. Tidak ada satupun perkara kecuali sudah dijelaskan semuanya, Pak. Islam itu syumul, universal, ya akhal Islam. Oleh karena itu, ya akhal Islam azani Allah yakum, ada seorang laki-laki datang kepada Salman Al-Farisi. Apa kata orang ini? Inna nabiyyakum qad 'allamakum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabi kalian ini sudah menjelaskan segala sesuatu sampai-sampai cara buang air. Sampai-sampai cara buang air sudah dijelaskan. Kalau cara buang air yang itu sifatnya orang menganggap remeh sudah dijelaskan, bagaimana dengan yang lebih besar dari itu, Pak? Maka Islam universal. Islam sudah mengatur segalanya. Dan aturan Islam itu aturan yang berasal dari pencipta langit dan bumi, yang lebih tahu dari manusia. Maka kewajiban kita ridho
dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam agama kita, yaitu Islam. Maka dari itulah ya akhwat Islam, kita berpegang kepada Islam itu jangan cuma akidah doang, akhlaknya enggak. Kita berpegang kepada Islam semuanya, kafah. Makanya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara apa? Kafah semuanya, Pak. Jangan sebagian-sebagian. Jangan seperti orang ahli kitab yang Allah sebutkan kepada orang-orang ahli kitab itu, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kalian kafir kepada sebagian yang lain? Itu ahli kitab. Mereka beragama yang sesuai dengan hawa nafsu saja. Yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, mereka tolak. Maka kalau diantara kita beragama sesuai dengan hawa nafsu, yang sesuai dengan hawa nafsu diamalkan, yang tidak sesuai hawa nafsu dibuang, berarti kita sudah menyerupai orang ahli kitab. Tidak, Islam universal. Rasulullah sudah menjelaskan, beliau seorang pemimpin, bagaimana beliau menjadi pemimpin. Beliau seorang suami, bagaimana beliau seorang suami dalam rumah tangganya. Beliau seorang ayah, bagaimana beliau mencontohkan sebagai ayah. Beliau sebagai anggota masyarakat, beliau pun sebagai seorang manusia, bagaimana Rasulullah berakhlak kepada sesama manusia. Semua sudah dijelaskan, saudaraku sekalian. Maka ikutilah aturan-aturan agama kita, insya Allah kita bahagia. Nih, yang tidur nih siapa nih? Tidur. Santri bukan? Santri bukan? Santri berdiri. Saya dulu waktu di majelis Syekh Utsaimin begitu, Pak. Saya pernah lagi duduk di majelis beliau, tidur. Ditanya sama Syekh, apa yang saya bilang tadi? Astagfirullahaladzim. Apa ya? Berdiri kamu. Berdiri. Semua orang lihat, aduh malunya minta ampun. Ya. Udah gak ngantuk? Nggak, duduk dah. Bagi yang mau tidur, tidurnya di belakang tiang ya, biar nggak kelihatan sama saya. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Sampai mana tadi dikata? Jadi Islam itu agama universal. Iya. Maka kewajiban kita masuk Islam secara keseluruhan, kafah. Kita ikuti Islam jangan sebagian-sebagian. Semuanya dalam seluruh perkara, saudaraku sekalian. Kemudian yang ketiga yang harus kita yakini, Pak, bahwa annal Islam salihun likulli zamanin wa makan. Islam itu selalu sesuai dengan setiap tempat dan setiap waktu. Islam sesuai dengan seluruh zaman, sesuai dengan seluruh tempat. Apa maksudnya Islam itu sesuai dan cocok dengan semua tempat dan waktu? Artinya Islam itu sesuai dengan fitrah manusia yang Allah fitrahkan untuknya. Dan Islam itu memberikan kemaslahatan pada manusia apabila mereka menjalankannya setiap waktu dan tempat. Bukan Islam itu disesuaikan dengan keinginan manusia, dengan adat istiadat, bukan. Karena sebagian orang, Pak, memahami Islam itu sesuai dengan, artinya disesuaikan. Jadi kalau misalnya di suatu tempat, kalau yang mencari nafkahnya perempuan, laki-laki di rumah, oh berarti
perempuan 2 kali lipat dapat warisan daripada laki-laki. Oh, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena adat ini yang tidak sesuai dengan fitrah. Fitrahnya wanita itu di rumah. Dan laki-laki diberikan oleh Allah dan diciptakan oleh Allah fitrahnya untuk bekerja. Makanya Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung. Maka jangan jadikan wanita sebagai tulang punggung, Bapak sekalian. Tidak sesuai dengan fitrah itu. Maka kalau ada adat yang tidak sesuai dengan fitrah, yang disalahkan bukan syariatnya, tapi apa? Adatnya. Islam sesuai dengan seluruh tempat, waktu dan tempat. Naam, sesuai dengan fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Sesuai dengan kemaslahatan mereka. Siapapun yang melaksanakan Islam pasti akan diberikan maslahat yang luar biasa. Na'am ya akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Maka Islam sesuai. Sekarang saya mau tanya sama antum. Kalau antum pakai helm, yang harus menyesuaikan kepala apa helm? Hah? Ya helm lah, masa kepala. Helm itu seperti adat, kepala itu seperti syariat, Pak. Berarti yang harus menyesuaikan adat atau syariat? Adat. Walaupun memang ada sebagian syariat yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan ilatnya. Karena ada kaidah usul fikih yang mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya. Ilat ada, hukum ada. Ilatnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Maka mengikuti ilatnya di sini, bukan mengikuti apa? Ya, keinginan manusianya, tapi mengikuti ilat itu ada atau tidak. Kalau memang di situ ilatnya ada, hukum ada. Kalau ilatnya tidak ada, hukum tidak ada. Apa itu ilat, Pak? Temannya ulat? Bukan. Nah, itu dalam ilmu usul fikih pelajarannya. Ya. Ikhwatul Islam, saudara-saudara sekalian. Jadi harus kita yakin bahwasanya Islam itu sesuai dan cocok dengan setiap waktu dan tempat. Artinya apa? Cocok dengan fitrah manusia dan kemaslahatan yang memang Allah telah ciptakan manusia untuknya. Karena yang menciptakan manusia siapa? Allah yang menciptakan manusia. Gak mungkin manusia matanya sama semua, makanannya dari tanah, tahu-tahu Tuhannya beda. Gak mungkin, Pak. Secara akal aja gak bisa itu. Allah yang sudah menciptakan manusia, maka Allah yang paling tahu tentang kebutuhan manusia. Allah yang paling tahu tentang apa yang maslahat untuk manusia. Makanya Allah mengatakan tentang hukum kisos. Tahu kisos? Kisos itu kalau ada yang ngebunuh, dibunuh lagi gitu kan. Apa kata Allah? Walakum fil qisasi hayatun. Untuk kalian dalam hukum kisos itu terdapat kehidupan untuk kalian itu. Kehidupan buat kalian itu. Hukum kisos itu kehidupan. Bayangkan kalau ada orang dibunuh lagi, orang nggak mau ngebunuh mikir, Pak, 20 kali. Tapi kalau ngebunuh cuma di penjara, besok-besok ngebunuh lagi. Nggak kapok dia. Tapi kalau dibunuh lagi, mikir dia, Pak. Kalau ada orang mencuri, dipotong tangannya, mikir dia, Pak. Akan terpelihara harta-harta manusia. Iya. Makanya betul, dalam hukum kisos terdapat kehidupan untuk manusia. Ya, untuk siapa? Ya ulil albab, kata Allah. Wahai orang-orang yang punya pikiran. Buat orang yang berpikir. Kalau enggak berpikir, enggak masuk ayat itu. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, inilah Islam.
Islam ini Masya Allah luar biasa sekali Pak. Agama yang paripurna sudah. Yang cocok untuk setiap waktu dan tempat sudah. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan mengikuti apa? Islam, Masya Allah. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Taib, saya kira cukup dulu. Kita buka tanya jawab. Ada yang mau nanya silakan ya, tapi jangan susah-susah. Nanti kalau ada yang susah, saya serahkan ke Ustaz Abu Mus'ab aja. Ana aja yang baca, jangan antum. Zaman sekarang sangat marak para ustadz dan yang sering disebut ulama memberikan pengajian sesuai dengan model ketenaran masing-masing. Pertanyaannya, ulama yang seperti apa yang harus kita ambil ilmunya? Nah, sekarang saya mau tanya, ulama itu seperti apa definisinya, Pak? Pertama, ulama itu jamak dari alim. Artinya berilmu. Berilmu tentang apa? Al-Quran, hadis, dan alat-alatnya. Alat-alatnya apa? Bahasa Arabnya, usul fikihnya, kaidah fikihnya. Demikian pula tata cara mentarjih ketika terjadi perbedaan pendapat ulamanya. Kalau dia menguasai itu ulama. Dan yang bisa mengetahui seseorang ulama siapa? Ulama lagi. Sekarang kalau ada dokter diangkat sebagai dokter oleh orang awam, tapi dokter tidak mengakui, diterima? Gak bisa, Pak. Yang bisa tahu situ tukang jahit handal mantep sembarangan orang atau tukang jahit lagi? Tukang jahit lagi. Kalau antum disuruh nilai, nih sekarang lihat bangunan ini bagus nggak? Oh, menurut saya bagus. Buktinya kenapa? Cakep bentuknya. Tapi dari sisi kekuatannya dan yang lain-lainnya, kamu bisa menghitung dan yang lain-lainnya? Enggak, belum belajar. Tapi ahlinya melihat dengan ilmu. Ini bisa bangunan bagus nih, cakep. Ini bangunan jelek ini. Ini apa? Karena dia punya ilmu, Pak. Dia ahli bangunan, Pak. Maka kalau ingin tahu seseorang ahli bangunan atau bukan, tanya ahli bangunan juga. Jangan tanya dokter. Kalau antum pengen tahu dia dokter ahli atau bukan, jangan tanya tukang bas. Kalau antum pengen tahu si fulan ini memang betul-betul alim atau bukan, tanyanya ustadz lagi. Yang selevel. Lah kalau orang awam, tahu orang awam itu standar ulamanya terlalu rendah, Mas. Bahasa Arabnya jago ya. Kayak air. Ulama. Wah. Padahal di Saudi anak 6 tahun dah jago bahasa Arabnya, Pak. Ulama dong. Iya. Ada orang hafal Quran, hafal hadis. Padahal belum tentu orang yang hafal Quran dan hadis pemahamannya benar. Paham betul-betul tentang Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan sesuai dengan akidah salafiyah, akidah salafus salih, dan kaidah-kaidah mereka, Pak. Orang Khawarij bawa Quran nggak, Pak? Orang Khawarij bawa-bawain hadis nggak, Pak? Rasulullah ketika mensifati orang Khawarij apa? Yaquluna min qawli khairil bariyah, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membawakan sabda-sabda Rasulullah dan mereka membaca Quran tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Yamrukuna minad-din. Mereka lepas, melesat dari agama. Padahal mereka baca Al-Quran, mereka faham hadis, apa artinya tahu tentang hadis, tapi kok bisa melesat dari Islam? Pemahamannya yang dangkal. Pemahamannya yang dangkal. Saudara-saudaraku sekalian.
Jadi standar ulama itu harus jelas siapa yang menjadi standar. Dan sudah saya sebutkan tadi, siapa hakikat ulama. Makanya orang awam tuh belum bisa menilai itu ulama apa bukan, Mbak. Kalau situ yang orang awam berkata si fulan tuh ulama ya, kita nggak mau lihat, karena situ bukan ulama dan bukan ahlinya untuk menilai bahwa si fulan tuh ulama atau bukan. Tapi kalau yang sekali dia lagi berbicara dan dia memang ulama dan kita tahu keilmuannya, lalu dia berkata, Ustadz fulan Masya Allah ilmunya, saya percaya Pak. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, para ulama terdahulu sebelum ngaji sama seseorang, mereka lakukan apa? 2 perkara. Yang pertama, bertanya-tanya kepada para ahli dan orang-orang yang paham tentang dia. Siapa dia? Makanya disebutkan, ya, dari saya lupa nama ulama salaf terdahulu yang mengatakan, kunna idza aradna an na'khudha, ya, apabila kami dahulu ingin mengambil dari seseorang, jalasna syahrain, kami duduk 2 bulan memperhatikan orang tersebut dan kami bertanya-tanya ke orang-orang sampai-sampai yang ditanya berkata, apakah kamu hendak menikahkan dia dengan anak wanitamu? Saking detailnya Pak. Sebelum mereka duduk di majelisnya nanya-nanya dulu siapa dia, dari mana dia belajar, dengan siapa dia berguru, bagaimana akidahnya, bagaimana keilmuannya, ditanya sedetail-detailnya 2 bulan. Kalau kita ndak, yang penting masyhur di YouTube, bukan standar itu Pak, bukan standar. Maka hati-hati. Lebih baik hati-hati tapi selamat daripada enggak hati-hati malah kena syubhat. Iya kan? Hati-hati Pak. Terkadang kita tidak mau ngaji sama ustadz itu bukan karena kita menuduh dia sesat Pak, tapi karena kita masih ragu dia ahli ilmu atau bukan. Iya. Tujuannya apa? Untuk keselamatan akidah kita, agama kita. Ustadz, saya minta nasihat agar selalu bisa semangat dan istiqomah dalam menuntut ilmu syariat. Saya juga butuh nasihat Pak, sama antum. Tentunya kita berusaha yang pertama ikhlas. Tujuan kita apa? Tujuan menuntut ilmu apa? Ada orang menuntut ilmu tujuannya biar disebut senior. Ada orang yang menuntut ilmu tujuannya biar disebut muridnya Ustadz Fulan. Itu semua tujuan-tujuan yang gak benar. Tapi tujuan yang hakiki, yang benar, yang pertama kata Syekh Utsaimin, tujuan menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kemudian kita berusaha bertujuan untuk membela syariat Allah Jalla wa'ala. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Kata Ibnu Hibban dalam kitab Raudhatul Uqala, orang yang menuntut ilmu tapi tidak ada niat mengamalkannya biasanya hanya akan menimbulkan kesombongan. Sombong dia karena dia sudah punya banyak ilmu. Sombong. Ini bahaya saudaraku sekalian. Nah, yang pertama nih, jaga keikhlasan. Yang kedua, jangan berteman dengan orang-orang yang malas nuntut ilmu. Tapi bertemanlah dengan orang-orang yang semangat menuntut. Supaya apa? Supaya semangat kita terjaga. Sebab kalau kamu bertemannya dengan orang yang malas-malesan, kamu akan ketularan. Kamu akan ketularan jadi orang malas. Ya. Maka dalam bergaul juga penting itu. Yang ketiga, selalulah minta kepada Allah supaya kita diberikan istiqomah, kekuatan, kesabaran dalam menuntut ilmu.
Kemudian yang keempat, sering-sering membaca kisah-kisah para ulama terdahulu. Bagaimana mereka luar biasa dalam menuntut ilmu, supaya memotivasi, Pak. Ada buku yang bagus yang berjudul 128 cara agar menuntut ilmu senantiasa semangat berkobar. Saya lupa bahasa apa buku itu sudah masih ada apa enggak ya. Pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu ya. Judulnya begitu. Bagus banget. Antum kalau baca buku itu semangat nuntut ilmunya langsung Masya Allah gitu. Ya, memang penting, motivasi diri itu penting sekali. Bagaimana kita bertahan menjalankan semua sunnah Rasul dalam keluarga yang belum paham mengenai sunnah dan malahan cenderung menganggap kita kita aneh, apa sih ini? Kita asing di mata mereka. Alhamdulillah kamu dianggap orang asing karena mengamalkan karena pahalanya gede. Rasulullah bersabda, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan nanti akan kembali menjadi apa? Asing. Maka pohon tuba di surga bagi orang yang terasing. Kalau kita terasing karena mengamalkan sunnah Rasul, kita dapat pahala besar itu, Pak. Kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabarlah. Contohlah para nabi yang mereka begitu berat menghadapi kaumnya yang terus-menerus memusuhi para nabi itu demi untuk menyampaikan risalah Allah Jalla wa Ala. Gak masalah. Antum dianggap asing gak masalah. Asal gak dianggap asing sama Allah. Iya. Gak masalah sama keluarga dianggap asing, gak masalah. Justru kita perlihatkan akhlak kita. Karena kita sudah menuntut ilmu, semakin bagus akhlak antum mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlihatkan bahwa antum kalau sudah ngaji semakin bagus baktinya kepada orang tua. Tapi ini ndak, semakin ngaji kok semakin durhaka sama orang tua. Orang tua akan merasa aneh, ini pengajian apa nih, teroris ini. Antum semakin ngaji kok akhlaknya tambah keras. Aneh. Ini yang gak benar, Pak. Harusnya semakin lama ngaji akhlaknya semakin bagus, semakin lembut, semakin baktinya kepada orang tua luar biasa, semakin menjaga silaturahim dengan keluarga. Iya. Nah itu. Ustadz, ayat tersebut tidak turun terakhir, padahal masih ada ayat setelah itu turun. Mohon penjelasannya. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Setelah itu ada lagi ayat-ayat tidak bertabrakan, Pak. Kenapa? Karena itu sudah masuk dalam ayat tersebut. Tidak boleh satu ayat ditabrakan dengan ayat yang lain. Gak boleh. Kalau ayat itu berkata, aku telah sempurnakan untukmu agamamu, tapi setelah itu masih ada ayat-ayat yang turun, berarti di saat itu belum sempurna. Sudah sempurna dan akan Allah sempurnakan. Karena terkadang akmaltu di situ fi'il madhi, terkadang mempunyai makna mudhari. Seperti Allah mengatakan idza qumtum ila shalah. Bisa saja mempunyai makna aku akan sempurnakan dan pasti akan sempurnakan. Dan memang sempurna sudah. Rasulullah SAW wafat dalam keadaan apa? Sempurna. Maka siapa yang menganggap bahwa dua ayat ini bertabrakan, maka dia belum paham tentang makna ayat tersebut. Tidak bertabrakan sebetulnya ya akhwat Islam. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan, oh karena ada ayat-ayat setelahnya yang masih
berarti Islam belum sempurna. Ajib. Siapa ulama yang mengatakan begitu? Ada sebuah hadis bahwa hancurnya dunia dan seisinya itu lebih ringan dibanding terbunuhnya seorang muslim. Lantas yang dimaksud apa huru hara itu lebih ringan, Ustaz? Huru hara hari kiamat. Ketika masih di dunia. Hah? Ketika masih di dunia, Ustaz. Apakah itu lebih ringan dari Huru hara berupa apa? Huru hara berupa apa, Pak? Hah? Hancurnya dunia dan seisinya lebih ringan daripada terbunuhnya seorang. Betul kan? Artinya membunuh seorang muslim itu lebih berat daripada hancurnya apa? Dunia. Terus apa yang dimaksud huru hara itu lebih ringan? Anjir, gak ngerti saya pertanyaannya Pak. Huru hara hari kiamat. hari kiamat? Apaan? Ketakutannya itu hari kiamat. Yang gak ada hubungannya ya akal Islam. Hari kiamat sudah Allah tetapkan. Ketika hari kiamat terjadi, ada enggak pada waktu itu orang Islam? Enggak ada. Sebelum hari kiamat meninggal, Allah kirimkan angin yang lembut yang mewafatkan seluruh umat Islam. Makanya selama masih ada orang Islam di dunia, kiamat gak bakalan terjadi. Tapi kalau umat Islam sudah tidak ada lagi di dunia, khalas kiamat tegak, insya Allah akan tegakkan. Makanya Rasulullah sabda, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali atas makhluk yang paling buruk tuh ya. Jadi di pas hari kiamat terjadi itu orang Islam udah nggak ada lagi, Pak. Iya. Apa hukumnya berteman dengan akhwat di sosmed? Masya Allah. Tujuannya apa, Pak? Yang pertama apa keperluannya? Yang kedua terfitnah apa enggak? Iya. Antum berteman nih, wih ada akhwatnya, pertemanan. Niatnya apa? Dakwahin. Hati-hati. Setan tuh pinter. Kadang setan memberikan dulu, dakwahin. Lumayan nanti kalau udah jadi dilamar. Musibah yang akal Islam. Iya. Antum para penuntut ilmu, jangan sibukkan dengan sosmed. Wallahi sosmed itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Iya. Jangan sibukkan. Di sana itu bagaikan hutan belantara, Pak. Kalau kita tidak paham banget dan hati-hati banget, mengerikan. Iya, sering terjerembab dalam langkah-langkah setan dan iblis. Maka dari itu hati-hati saudaraku. Iya. Yang lebih baik kamu pertemanannya udah nggak usah menerima akhwat. Iya. Kalau dia misalnya memfollow kamu sebatas follow aja, jangan di apa sih namanya? Follow back. Ya, di follow lagi, jangan. Dibiarin aja dia mau follow kita, ya terserah dia. Tapi kalau kita follow dia, ngapain? Ya. Malah memfitnah hati kita juga. Hati-hati. Fitnah yang paling berat bagi laki-laki itu kata Rasulullah apa? AWW. Kata Rasulullah SAW, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih bahaya untuk laki-laki dari apa? Bahaya banget wanita itu, Mas. Iya. Fitnahnya dahsyat, Pak, dahsyat. Maka dari itu jangan bermudah-mudahan deh, berat. Iya. Kecuali kalau antum istrinya udah 4 baru dah.
Ya kalau memang antum merasa aman, soalnya nggak bisa nambah lagi kalau 4. Kalau masih 1 kan masih bisa Pak. Tetap aja walaupun sudah 4 harus hati-hati, menjaga hati. Ya berapa banyak orang-orang yang sudah istrinya 4 pengen nambah lagi dicerain 1, ganti. Ya akhirnya menzolimi, nggak benar. Makanya Islam itu Masya Allah Pak. Antum-antum yang udah nikah masih syahwatnya belum terpenuhi, fadhol poligami gitu kan. Tapi syaratnya 1, tidak takut. Tapi kalau takut jangan deh. Kalau takut antum pasti nggak bisa adil. Wallah nggak bisa adil. Kalau antum takut jangan sekali-kali ngomongin poligami Pak, nggak bener. Habis waktu ngomongin poligami pas ditanya, kamu siap? Nanti aja deh. Ngapain? Gak ada manfaatnya. Poligami itu bukan diobrolin, bukan untuk diobrolin, tapi untuk dipraktekin. Ya nggak Pak? Antum istrinya berapa? Belum? Belum nikah? Belum nikah. La ilaha illallah. Insyaallah. Hari gini belum nikah. Umur berapa? 28 tahun, cuma buat kencing doang. Rugi antum. Belum merasakan kenikmatan dunia antum. Wallah. Besok nikah ya, langsung lamar. Rugi 28 tahun belum nikah. La ilaha illallah. Tapi ana husnuzon, mungkin beliau pengen kayak Imam Ahmad kali. Mau ngafalin musnad Imam Ahmad dulu. Kalau udah hafal baru umur 60 tahun baru hafal. Khair insyaallah. Mudah-mudahan diberikan permudahan sama antum ya akhi untuk segera menikah. Di Jogja ini banyak akhwat padahal sih. Atau anak mau cariin, Biar panas, Pak. Apa syariat agar adat bisa diterima oleh syariat? Dalam syariat adat boleh dijadikan hukum, tapi ada syarat-syaratnya. Kan dalam ilmu usul fikih ada kaidah al-adatu muhakkamah. Adat istiadat itu dijadikan apa? Hukum. Tapi kapan? Apa secara mutlak? Tidak. Yang pertama itu dalam perkara yang tidak ada batasannya dalam syariat. Maka kalau tidak ada batasan dalam syariat, batasannya itu dikembalikan kepada adat istiadat. Contoh misalnya Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah berbuat ihsan. Batasannya tidak ada, bisa dikembalikan kepada adat istiadat. Selama yang kedua syaratnya tidak bertabrakan dengan apa? Syariat. Maka kalau bertabrakan dengan syariat, gak boleh. Menutup aurat, Allah tidak menentukan bajunya kayak gimana, bahannya bagaimana, bentuknya bagaimana. Maka diserahkan kepada adat istiadat. Makanya kata Syekh Utsaimin, orang Saudi yang sunnah apakah ngikutin gaya seperti di zaman Rasul atau ngikutin seperti adatnya orang Saudi sekarang? Kata Syekh Utsaimin, ikuti yang seperti adatnya orang Saudi sekarang. Orang Saudi. Berarti orang Indonesia? Maka kata beliau yang sunnah ikutin adat kaum muslimin setempat. Sekarang antum orang Indonesia terus pakai bajunya kayak orang Saudi. Wah, pakai ikol, pakai ini. Itu justru yang saya dengar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu jadi syuhroh nantinya. Itu termasuk pakaian syuhroh jadinya, Pak.
Sementara hadis Nabi SAW sabda apa? Man labisa thawba syuhrah albasahullahu thawbal mahana yaumal qiyamah. Siapa yang memakai pakaian syuhrah, Allah akan pakaikan pakaian kehinaan kelak pada hari kiamat. Ya udah, kita pakaian dengan pakaian adat kaum muslimin di setempat. Kalau di Jogja pakai koko, pakai sarung, gak masalah. Pakai apa? Ya. Adapun antum pakai baju kayak di Saudi, masya Allah, atau kayak Maroko, Pak, ya kayak di Maroko, ini bukan adat kita sama sekali. Itu tidak sunnah di sini. Bahkan khawatirnya itu jadi syuhro. Nah ini, tapi kalau memang misalnya pakaian tersebut kalau disesuaikan dengan adatnya masalahnya nggak sesuai dengan syariat misalnya, maka pada waktu itu nggak boleh diikuti. Antum tinggal misalnya di suku Asmat, cuma pakai koteka doang, Pak. Ya. Sesuai syariat? Ya tidak. Maka pada waktu itu ada seperti ini tidak boleh apa? Diikuti. Ikuti yang sesuai dengan syariat. Iya, dan batasan-batasan lain yang telah disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dan sebetulnya saya tidak ingin banyak menjawab pertanyaan, Pak. Berat pertanggungjawabannya di hari kiamat. Kata Ibnu Abbas, orang yang menjawab semua pertanyaan itu orang gila. Dan saya bukan orang gila, Pak. Ibnu Umar pernah banyak ditanya. Lalu beliau marah dan berkata, kamu mau menjadikan saya jembatan kamu dalam api, di atas api neraka ya? Artinya gara-gara kamu saya masuk neraka, kamu yang selamat. Gak mau. Makanya kalau bisa pertanyaan itu udah cukup aja, Pak. Gak usah, jangan tambah. Yang penting antum kawin dulu dah. Ini saja. Billahi taufik, demikian dari saya. Subhanakallah bihamdik, syahadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya mendoakan supaya beliau segera menikah. Dan semua yang jomblo juga di sini yang belum menikah segera menikah. Amin. Bapak udah menikah, Pak? Masya Allah. Alhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.